Belum lagi apa yang dipikirkan orang-orang ini. Setidaknya untuk Qin Yichen, Mahkamah Agung benar-benar kejam pada dirinya sendiri kali ini. Mahkamah Agung ingin membawanya dan kota pemurnian Beiyun dalam satu gerakan. Saat itulah dia tahu bahwa pihak Qin Yichen menggertak dan tidak mungkin untuk menjatuhkan kam pengadilan dewa tertinggi, dan dia harus mengirim tenaga untuk membantunya. Ini jelas menggunakan insiden ini untuk menghancurkan Qin Yichen. Namun, saya seharusnya tidak memberi mereka kesempatan ini. Sudut mulut klon Qin Yichen terangkat sedikit, ingin menghancurkannya. Lagi pula, Anda harus menemukan target yang tepat. Apa itu operasi pengepungan dan penindasan terhadap klon Anda? Pada saat ini, dalam pikiran Qin Yichen, hal terpenting bukanlah bagaimana melindungi dirinya sendiri, tetapi bagaimana melindungi rahasianya. Sekarang di luar, keduanya berbaris dengan Ren hanyalah avatar. Bahkan jika avatar itu dipecah menjadi ribuan keping, itu tidak ada hubungannya dengan Qin Yichen. Yang dikhawatirkan Qin Yichen sekarang adalah dia menyerahkan kartunya terlalu cepat. Akumulasi Mahkamah Agung selama bertahun-tahun jelas bukan hanya Qin Yichen. Dia dapat menyusulnya dalam beberapa tahun. Dia tidak boleh memiliki kartu truf sebanyak orang-orang ini. Ini sebenarnya sangat sederhana. Qin Yichen membutuhkan orang lain untuk menemukan cara untuk menguji kartu truf Mahkamah Agung, dan kemudian menghadapi Mahkamah Agung sambil meninggalkan sebanyak mungkin untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, kekuatan lawan benar-benar terlalu besar, dan tidak ada cara untuk memperbaiki situasi ini tanpa perubahan menyeluruh yang luar biasa. Tiba-tiba, Qin Yichen merasakan sedikit keraguan di hatinya. Mungkin karena beberapa alasan khusus, kota pemurnian Beiyun dan Mahkamah Agung berada dalam waktu yang paling rentan. Setelah memikirkannya, Qin Yichen tidak dapat menemukan jawaban yang cocok, tetapi dia tahu bahwa dia seharusnya tidak jauh dari jawabannya. Ren, sekarang perintahkan bawahanmu untuk berbalik. Ayo bergerak ke arah lain, bagi kekuatan menjadi dua, dan temukan pengkhianat. Begitu Ren mendengar kata-kata Qin Yichen, dia agak terkejut. Bisakah dikatakan bahwa metode seperti itu dapat menentukan respons internal pihak lain? Tapi hanya pasukan yang dibagi menjadi dua, bagaimana mungkin? Qin Yichen tersenyum. Tidak masalah, saya perlu mengirim pesanan secara langsung nanti. Tidak akan butuh banyak waktu untuk puluhan ribu orang ini datang. Saat suara Qin Yichen jatuh, suara yang tak terhitung jumlahnya dan informasi yang salah disampaikan oleh Qin Yichen secara berkelompok. Setiap orang mendapatkan informasi yang berbeda, tetapi selama mereka mengirimkan informasi ini, mereka dapat melihat siapa pengkhianatnya. Namun, Qin Yichen juga memiliki persiapan lain. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak pengkhianat yang ada di sisi Ren. Qin Yichen hanya dapat membuat konfirmasi awal dengan cara ini. Setelah semuanya diatur, Qin Yichen memandang Ren. Menurut Anda, berapa banyak orang yang ditempatkan Mahkamah Agung di sekitar Anda? Ren terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak punya petunjuk tentang ini. Bagaimanapun, Mahkamah Agung juga dianggap mendukung kota pemurnian Beiyun. Tidak diketahui berapa banyak orang yang ditempatkan di kota pemurnian Beiyun. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih tidak yakin. Mereka bersembunyi begitu dalam sehingga Ren tahu bahwa dia ada di sana. Tetapi masing-masing bawahannya memiliki alasan untuk setia pada kota pemurnian Beiyun. Ini membuat Ren sangat bingung. Statusku tidak tinggi. Menurut akal sehat, seharusnya tidak banyak orang di sekitarku. Kurasa tidak lebih dari 5. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Maka sepertinya percobaan ini bisa dihentikan secara langsung. Jika menurutmu ada 4 atau 5, maka situasi sebenarnya hanya akan lebih. Tapi itu tidak masalah. Yang perlu kita lakukan di sini adalah menarik dan menahan. Daripada langsung bertarung dalam duel besar, jangan terlalu peduli. Qin Yichen sangat santai dan tidak khawatir tentang pertempuran yang akan datang. Tetapi Ren tidak bisa tenang sama sekali. Qin Yichen bisa tak kenal takut. Lagi pula, bukan dia yang kalah di sini. Tidak peduli seberapa buruknya, Anda juga bisa merasakan gaya bertarung Mahkamah Agung. Tapi Ren tidak bisa mengabaikannya seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah bawahannya. Jika semuanya rusak di sini, itu jelas bukan kabar baik. Dia melirik Qin Yichen diam-diam, dan sekarang Ren semakin menyesal. Jika dia tidak dibujuk oleh kata-kata Qin Yichen, dia tidak akan gegabah melanggar perintah dan datang ke tempat hantu ini. Jika dia benar-benar musnah, maka kesalahan pada saat itu akan ada padanya. Memikirkan apa yang dikatakan Qin Yichen ketika dia membujuknya sebelumnya. Setelah kesuksesan selesai, mereka yang ingin melakukan hal-hal besar tidak boleh terbatas pada detail kecil. Sekarang Ren hanya ingin menamparkan dirinya yang dulu dengan keras. Tidak apa-apa, ada apa? Qin Yichen mengambil kesempatan itu setelah memikirkan kesuksesan. Menyesali. Qin Yichen sepertinya melihat pikiran Ren dan berkata dengan ringan. Ren tidak menyangkal atau mengakuinya. Lagi pula, masalah ini tidak terlalu baik untuknya. Bukannya dia tidak keberatan dengan permintaan Qin Yichen di awal, tetapi hasilnya sangat jelas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memberitahu Qin Yichen, jadi dia hanya bisa mengenalinya dengan hidungnya. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan,
tidak mengatakan apa-apa dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja aku tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Karena aku membawamu keluar, aku pasti akan bertanggung jawab atas keselamatanmu. Dan Anda dapat mengingat semua yang saya katakan sebelumnya, karena semuanya akan menjadi kenyataan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti instruksi saya. Setelah itu, Qin Yichen mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Ren dengan keras. Jika Anda ingin berbicara tentang kemampuan untuk bertarung, mungkin saya tidak sebaik Anda. Tetapi ketika berbicara tentang kemampuan untuk menarik dan menahan, saya tidak berpikir saya akan kalah dari Anda. Ren menatap Qin Yichen dengan curiga. Kenapa kamu begitu yakin? Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat, dan dia menunjuk ke cakrawala. Sejauh yang Anda lihat, itulah batas Anda, dan saya bisa melihat melampaui apa yang tidak bisa Anda lihat. Beri perintah, semuanya mundur, dekati Gunung Feiyan, dan tunggu perintah berikutnya. Ren agak gelisah di dalam hatinya, memandang Qin Yichen, hendak berbicara, dan membuang semua pikiran di benaknya. Ini baik. Kata ini karena dia ingin berdebat dan berdebat dengan Qin Yichen di sepanjang jalan. Setelah diskusi, dia tidak berdaya. Dia tidak bisa meyakinkan Qin Yichen, dan bahkan sering merasa bahwa pernyataan Qin Yichen benar. Tapi dia tidak berani menerima hasil seperti itu. Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Agak menakutkan untuk menempatkan semua kekayaan bersihnya pada sesuatu yang tidak dapat dia pahami sama sekali. Kompromi saat ini untuk permintaan Qin Yichen juga merupakan langkah tak berdayanya. Dia tidak bisa melihat masa depan, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi.